Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur atas nama Allah, yang mana pada kesempatan ini kita kembali dapat berkumpul untuk membicarakan kemajuan dalam bidang pendidikan yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW yang membawa kita dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh tentang pendidikan. Kemudian daripada itu kesempatan kita pada kesempatan ini salah satunya kita diminta untuk membantu calon guru penggerak untuk mendukung program yang akan sama-sama kita rasakan, yang sama-sama kita laksanakan untuk melaksanakan kemajuan di bidang pendidikan khususnya di SMP Negeri 10 Kabupaten Tebo. Salah satunya yaitu aksi nyata modul 1.4 program guru penyebaran pemahaman tentang penggerak budaya positif di sekolah, sehingga nantinya sekolah kita sedikit berubah dari tahun ke tahun. Syukur alhamdulillah sekolah kita salah satunya guru kita mendapatkan guru penggerak. Walaupun kita sedikit agak terlambat, seharusnya guru penggerak kita sudah dari tahun-tahun yang lalu. Walaupun kita terlambat, kita juga sudah termasuk yang maju sedikit selangkah demi selangkah untuk merubah pendidikan ini lebih maju. Untuk itu kepada Bapak Ibu warga sekolah hendaknya membantu dalam hal ini semua komponen tidak tanpa kecuali, sehingga perubahan-perubahan itu kita rasakan dari hari ke hari. Ya Bu. Selanjutnya saya serahkan corong ini kepada Ibu calon guru penggerak. Terima kasih Bapak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di siang hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di ruangan kita ini dalam rangka membantu saya untuk membuat aksi nyata penyebaran pemahaman tentang budaya positif di sekolah ini. Selanjutnya salawat beriring salam, marilah sama-sama kita haturkan kejunjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Tanpa memperpanjang mukadimah, rekan-rekan semuanya, izinkan saya bukan bermaksud menggurui, hanya menyampaikan apa yang saya dapat, apa yang saya pelajari dari program guru penggerak ini, yakni tepatnya di modul 1.4 ini, yaitu budaya positif. Nah, apakah budaya positif itu? Sebelumnya agendanya ada pembukaan, kemudian pemahaman, eksplorasi konsep, dan refleksi. Nah, capaian umum dari modul ini yakni kita semuanya nanti diharapkan mampu memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Yang selanjutnya diharapkan Bapak dan Ibu guru mampu melakukan evaluasi dan refleksi tentang praktik disiplin dan pendidikan Indonesia secara umum untuk mendapatkan pemahaman baru mengenai konsep disiplin positif untuk menciptakan murid dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid.
pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Nanti boleh menjawab dengan setuju atau tidak setuju ya. Yang pertama, apakah hukuman dapat mendisiplinkan anak? Menurut Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Oke. Untuk setuju semua ya? Oke. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Oke, setuju. Kita keep. Nah, topik dalam penyebaran pemahaman kali ini, yang pertama kita akan mengulas tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Selanjutnya kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi mengenai 5 posisi kontrol guru. Yang keempat restitusi, yakni praktik segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah peserta didik. Kita masuk ke poin pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal Bapak Ibu. Coba kita akan melihat perubahan paradigma. Coba saya minta Bapak Ibu semua untuk mengepalkan tangan. Di sini kegiatan kepalan tangan nanti ada A dan B. Bapak Ibu dengan teman sebelahnya mungkin nanti sobeklah secari kertas kecil. Tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Bapak Ibu. Letakkan di salah satu tangan Bapak Ibu dan genggam benda tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepalan. Teman Bapak Ibu mungkin yang berdekatan akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Bapak Ibu memberikan benda tersebut. Kemudian salah satu yang membujuk, yang B mungkin yang membujuk, yang A yang menggenggam, yang Bapak Ibu yang satunya lagi membujuk, boleh membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa sajalah agar yang Bapak guru Ibu gurunya di sebelahnya tadi mau membuka tangan. Kita coba ya. Yang berdekatan mungkin siapa? Bu Sogia dengan Bu Lala. Siapa yang mau jadi Ibu A? Yang mau ngepalin tangan siapa? Lala, Bu Lala. Oke, Bu So yang merayu, boleh? Terserah Bu So gunakan cara apapun. Kira-kira Bu Lala di sini mau tidak buka tangannya nanti? Ayo dicoba Bu, boleh pakai cara apapun sampai Bu Lala ini nanti bisa. Boleh di situ ya, ada yang membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa sajalah sampai Bu Lala nanti mau membuka tangannya. Boleh dipraktekkan langsung Bu Sogia. Pani piro? Terserah, boleh merayu, apapun caranya Bu Sau sampai Bu Lala itu terbuka hatinya untuk kasih duit, mau ya? Ayo silakan. Iya silakan. Ngomong. Bukan pakai duit, malah cari duit. Moy, Malah jangan buka. ini ya ada. Boleh dong buka tangannya? Enggak. Kenapa tidak? Ini bakso lah. Ya, apa tuh di sini? Warna piro. Ya, buka dong. Oke. Nah, kita boleh tadi Bu So sudah merayu, sekarang kita boleh tanyakan alasan Bu Lala mau membuka tangannya apa? Silakan Bu Lala. Alasan saya mau buka tangan karena bilang cantik. Baik, terima kasih Bu Lala. Jadi yang awalnya tidak ingin membuka karena beliau merasa ada
bujukan sepertinya seperti itu ya. Sehingganya Bu Lalanya mau membuka. Baik, kita hubungkan. Nah, perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan. Di sini ada ilusi kontrol. Meskipun tadi Bu Lala dibujuk dan sebagainya, jika Bu Lala tidak berkeinginan untuk membuka tangannya, apakah kira-kira Bu Saunya bisa membukanya? Meskipun bagaimanapun, kalau dari dalam hati Bu Lala mungkin tidak ingin membuka, tidak terbuka ya kan. Nah, di sini Bapak Ibu ada ilusi guru mengontrol murid. Yang selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ingat ilusi ini ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, yang selanjutnya adanya ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini ternyata ilusi. Nah, yang selanjutnya perubahan paradigma, stimulus respon ataupun teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol, Bapak Ibu? Ada stimulus respon mungkin pemikiran kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu yang teori paradigma stimulus respon. Kita ubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kalau stimulus respon itu yang zaman dulunya seperti itu, kita rubah ke yang gini. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Itu yang terdahulu. Yang sekarang teori kalau menurut stimulus respon seperti itu. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Yang ketiga, menurut teori stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan kalau menurut teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Yang selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Sedangkan menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Selanjutnya, menurut teori stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Hal ini sudah kita praktekkan semua ya teman-teman. Ternyata menurut teori kontrol atau teori pilihan, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Kalau dulunya sering kita berpikir seperti itu. Kalau berhasil menang, kalau enggak ya kalah kan, seperti itu. Ternyata dalam teori kontrol itu model berpikir menang-menang. Nah, disiplin positif. Di sini bisa kita lihat ada teori kontrol ataupun teori pilihan yang oleh Dr. William Glasser ya dalam bukunya. Di situ dikatakan Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Makna disiplinnya, belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Yang selanjutnya, semua perilaku memiliki tujuan. Ini dari tabel yang tadi kita turunkan ya Bapak Ibu. Di sini ada teori motivasi, kemudian untuk menghindari hukuman. Jadi pada teori motivasi, seseorang melakukan sesuatu itu ada yang pertama motivasinya, yang pertama menghindari hukuman. Mungkin anak-anak kita mengikuti aturan supaya mereka tidak terhukum. Ada. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan. Itu motivasi ya. Yang ketiga untuk menghargai diri sendiri.
Untuk yang pertama dan kedua itu masih berasal dari ataupun disebut dengan motivasi eksternal, karena itu tidak berasal dari dalam diri mereka. Mereka hanya untuk menghindari hukuman dari luar ya, dan juga mendapatkan imbalan dari orang lain. Yang lebih baik sebenarnya untuk menghargai diri sendiri. Mau dilihat mau enggak dia tetap melakukan itu artinya motivasinya tumbuh dari dalam dirinya atau motivasi intrinsik. Yang selanjutnya yang di nomor 3, 5 posisi kontrol, di atasnya itu apa? Model berpikir ya. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ini nantinya akan terkait dengan 5 posisi kontrol guru. Ini sangat sering kita lakukan dan nantinya kita bisa tahu di mana posisi kita. Yang pertama, ternyata ada posisi kontrol guru itu sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman, dan yang keempat, pemantau. Untuk posisi 1 sampai 4 itu nantinya menumbuhkan masih motivasi eksternal. Dan posisi kelima itu ada manajer, itulah yang akan mendorong motivasi intrinsik siswa, membantu murid menemukan bagaimana mengatasi permasalahan mereka melalui segitiga restitusi. Yang selanjutnya ada di situ menstabilkan identitas di segitiga restitusi, nantinya kemudian validasi tindakan dan menanyakan keyakinan. Yang selanjutnya mengenai real itu dari atas ada model berpikir menang-menang udah ya, kolaborasi konsensus sebentar. Apa? Realitas atau Kebutuhan. Oke, realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, ya kan? Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah ini dari selanjutnya ini bisa nanti dilihat dari 5 kebutuhan dasar manusia. Artinya setiap orang dalam melakukan sesuatu itu biasanya dilandasi oleh kebutuhan ini. Ada yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kasih sayang dan bisa diterima, kebutuhan kesenangan dan juga kebebasan. Nah inilah nanti yang akan kita lihat apa saja yang mendasari perilaku murid kita. Oke, jangan bosan. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Kalau setahu kita disiplin selama ini menaati aturan ya Bu ya. Ternyata artinya luas. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Kemudian namun dalam budaya kita, nah ini, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan dan bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini paradigma lama ya. Nah, Bapak Ibu, ini ada nilai-nilai kebajikan universal. Nah,
Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Adapun setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan yang dipaparkan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yakni beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Nah, pembelajaran 2.2, teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Nah, ini Bapak Ibu. Untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, apa yang akan terjadi apabila kita tidak melakukannya, itu merupakan motivasi eksternal. Selanjutnya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain, institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu juga masih termasuk motivasi eksternal. Yang terbaik adalah untuk menghargai diri sendiri. Jadi ketika kita melakukan sesuatu itu tujuannya untuk menghargai diri kita sendiri, yakni saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itulah dia motivasi internal ataupun tujuan dari disiplin positif ini. Nah, ini ada kata-kata quotes dari Ki Hajar Dewantara yang memaknai merdeka. Menurut beliau, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah, ini yang selanjutnya dihukum oleh penghargaan. Jika selama ini kita berpikir penghargaan itu bisa meningkatkan motivasi siswa, ternyata setelah membaca dan mempelajari teori ini, salah satu sisi negatifnya itu ternyata penghargaan bisa menghukum. Bagaimananya? Bahwasanya penghargaan berlaku sama dengan hukuman, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal, dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Yang pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan yang menghukum, ada juga penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan merusak hubungan. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini yang dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu ternyata bisa menurunkan kualitas, karena mereka bertindak bukan berasal dari dalam diri, tapi hanya untuk mencari penghargaan itu. Yang selanjutnya, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, dan juga penghargaan bisa mengurangi motivasi intrinsik. Ini bentuk program kebajikan, apresiasi. Nah, ini Bapak Ibu, dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal, yakni yang pertama, beri pengakuan secara khusus, dan selanjutnya mari kita berikan pengakuan secara pribadi. Dan juga beri pengakuan kepada semua murid bergantian, karena mereka adalah pribadi yang unik dengan segala kemampuan masing-masing. Yang selanjutnya, beri pengakuan secara konsisten. Dan yang terakhir, mari kita fokus
pada proses. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Mungkin dengan kalimat pembuka. Kemarin saya perhatikan nilai kebajikannya, mari kita sebutkan. Rasa empatimu besar sekali. Situasinya ada di situ disebutkan pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi ketika kita memberikan apresiasi kebajikan, mari kita biasakan ada pembuka, kemudian mari kita sebutkan nilai kebajikan yang mereka lakukan, baru sudah itu kita sebutkan situasinya apa. Yang kedua contohnya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok sebagainya. Ada lagi. Selanjutnya, tugas perbedaan hukuman dan apa sisan? Mangan boleh tanda tangan. di sini. Bapak Ibu guru, di sini ada tindakan guru. Mari kita pilih apakah dia termasuk hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk apa Bu Ika? Hukuman. Oke, kita keep ya, itu hukuman. Nanti jawabannya nanti ada. Yang kalimat tindakan kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Yang selanjutnya, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Oke. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi atau hukuman? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman ya? Oke, kita lihat. Ini Bapak Ibu, mencatat itu termasuk hukuman karena tidak ada hubungannya. Yang namanya hukuman tidak ada hubungannya dengan apa kesalahan yang dilakukan siswa ya. Lari mengelilingi lapangan itu juga hukuman. Murid diminta untuk push up, hukuman. Mengganti kertas itu konsekuensi. Membersihkan tumpahan itu konsekuensi. Disuruh tidak mengenakan sepatu seharian, disuruh untuk tidak mengenakan ya. Masih di atas beda ya. Ya, itu termasuk hukuman. Dan yang masih ada hubungannya dengan kegiatan pembelajarannya itulah konsekuensi. Iya, kalau masih berhubungan dengan kesalahan itu konsekuensi. Kalau tidak ada hubungan dan hanya menyakiti saja itulah hukuman. Nah, ini rekan-rekan semua bisa kita lihat perbedaan hukuman dan konsekuensi. Jika hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Sedangkan konsekuensi adalah sesuatu memang harus terjadi. Yang kedua, hukuman itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Yang ketiga, hukuman membuat anak membenci kedisiplinan. Kalau konsekuensi, anak menghargai disiplin. Yang selanjutnya, hukuman bersifat paksaan, sedangkan konsekuensi itu stimulus tanggapan. Yang selanjutnya, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Jika sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Jika hukuman itu membentuk konsep diri yang buruk, konsekuensi membentuk konsep diri yang baik. Jika hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, ini yang sering terjadi, mereka tidak mau mengakui kesalahan. Sedangkan konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Yang terakhir, dengan hukuman, anak merasa marah, rasa bersalah, dipermalukan, dan merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi cenderung membuat anak kehilangan hak
dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara saja. Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Dan restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi ataupun tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini teori menurut Gosen tahun 2004. Nah, ini dia Bapak Ibu. Jika hukuman akan membentuk identitas gagal pada murid, sedangkan disiplin yang konsekuensi dan restitusi maka akan membentuk identitas disiplin ataupun berhasil ya, identitas sukses dari diri murid. Contoh, hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, di konsekuensi itu sesuatu harus terjadi. Di restitusi maka restitusi merupakan pilihan. Yang selanjutnya, jika di hukuman tidak nyaman, di konsekuensi mungkin sedikit tidak nyaman untuk jangka waktu pendek, maka di restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Ini dan seterusnya. Yang paling penting, hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi cenderung netral, dan restitusi itu yang positif. Jika nanti di hukuman murid akan membenci peraturan, maka di konsekuensi murid akan menghormati peraturan, sedangkan di restitusi murid menghormati dirinya dan orang lain. Itu yang terpenting. 9 ciri-ciri restitusi. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Dan yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nah, ini eksplorasi konsep pembelajaran 3 tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Saya harap nanti di semester baru, tahun ajaran baru, teman-teman setiap wali kelas kembali membuat keyakinan kelasnya masing-masing, bukan peraturan kelas. Kalau saya biasanya kontrak belajar dulu, terus keyakinan belajar. Sekarang itu per mapel. Nah, supaya nanti bisa setiap kelas punya dan kita dokumentasikan, kita buat di depan. Mari nanti sama-sama para wali kelas membuat keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ada bisa yang jawab, Bu, kenapa harus pakai helm? Untuk apa? Melindungi kepala. Oke. Mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter? Untuk apa? Supaya sehat, selamat. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Supaya apa kira-kira? Datang tepat waktu ketika mengikuti pelatihan, supaya tidak ketinggalan ya. Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Nah, ini dia. Peraturan itu intinya skupnya lebih kecil dibanding dengan keyakinan kelas. Di atasnya nanti keyakinan kelas. Baru dengan adanya keyakinan kelas terbentuklah lingkungan positif. Jadi
asal mula keyakinan kelas itu ya dari peraturan. Hanya saja nanti bahasanya kita pakai yang positif untuk membentuk lingkungan positif dan juga budaya positif. Ini Bapak Ibu, yang mana yang merupakan keyakinan kelas? Datang tepat waktu, mengucapkan salam. Kami guru dan murid, ini apa nih? Menjaga kebersihan sekolah. Yang mana yang kena keyakinan kelas? Yang A atau yang B? Yang kesepakatan kelas yang mana? Yang merupakan keyakinan kelas kira-kira? Kami murid yang semangat belajar, kami murid yang peduli dengan teman-teman, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Atau yang sebelahnya, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah. Yang mana? Oh, itu ya. Menjaga kebersihan sekolah, ya kan? Oke, kita lihat. Ini diskusi aja deh, ada pendalaman ini. Nih. Peraturan. Coba, kita tadi ada peraturan dan keyakinan. Dari peraturan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Kira-kira bahasa keyakinan kelasnya apa ini? Ini ya, langsung ke sini ya. Termasuk ke keyakinan kelas, bahasanya menjadi tanggung jawab. Kebajikannya yang kita sebutkan, bukan perbuatan siswanya. Jadi tadi kan Bapak Ibu sudah di sini. Ini di sini tadi kan, ada kan datang tepat waktu, mengucapkan salam. Ini ternyata belum sepenuhnya benar ya. Tapi yang keyakinan kelas itu kita sebutkan nilai kebajikannya. Iya betul. Ini ada contohnya apa nih? Oh itu cara pembuatannya nanti besok. Nah, dilarang mengganggu orang lain itu kan bunyi peraturan ya. Bisa di keyakinan kelas nanti kita sebutkan menghormati orang lain. Jadi nilai positif semua yang kita sebutkan untuk merangsang pemikiran anak-anak kita. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Di situ bisa menghormati orang lain dan berkomitmen. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Kita buat menjadi keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, itu juga menghormati orang lain dan bersabar. Kemudian gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Sekarang pembelajaran Bapak Ibu, di depan bisa kita lihat ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kasih sayang dan rasa diterima. Yang selanjutnya ada penguasaan. Yang selanjutnya ada bertahan hidup. Ada juga kebebasan dan kesenangan. 5 posisi kontrol ya. Ini langsung. Ini ada 5 contoh 5 posisi kontrol. Di situ motivasi ada guru berbuat. Ketika sebagai penghukum. Ketika sebagai penghukum bisa dicontohkan guru berbuat di situ mungkin menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Bisa iya, bisa ya. Nah, pecah ya. Kemudian ketika posisi kontrolnya sebagai pembuat rasa bersalah, itu biasanya gurunya berceramah kemudian dan mengatakan seharusnya begini-begini, terus ibu kecewa, itu sebagai membuat rasa bersalah. Kalau sebagai teman, biasanya guru bilang membuatkan alasan untuk muridnya. Contohnya di bawah, ayolah lakukan demi ibu.
Masa kamu tidak mau? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Nah, itu ternyata sebagai teman. Kalau sebagai pemantau, apa peraturannya? Selalu dihubungkan dengan peraturan. Itu masih, saya juga kadang seperti itu kita ya kan. Nah, selanjutnya apa yang jika dia sebagai manajer, ini yang ada restitusi tadi, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini? Ternyata begitu. Jika murid ketika guru sebagai penghukum, maka hasil membentak, menyalahkan orang lain tentu adalah berbohong. Kemudian ketika membuat rasa bersalah itu menyembunyikan, menyangkal dan berbohong. Ketika sebagai teman itu ketergantungan. Ketika sebagai pemantau itu menyesuaikan diri bila diawasi. Ini yang sering terjadi di lingkungan sekolah kita. Menyesuaikan diri bila diawasi. Yang selanjutnya itu jika sebagai manajer, maka hasilnya akan menguatkan pribadi muridnya. Nah, ketika sebagai penghukum, murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Ketika sebagai pembuat rasa bersalah, maafkan saya Bu, biasanya kayak gitu. Ketika sebagai teman, saya pikir bapak atau ibu teman saya, ternyata begitu. Ketika sebagai pemantau, berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Kalau dia sebagai manajer, posisi gurunya, maka murid akan berkata bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan. Kemudian dampak pada murid, jika sebagai penghukum mengulangi kesalahan, sebagai pembuat rasa bersalah itu murid menjadi merasa bersalah. Jika sebagai teman lemah, murid menjadi lemah, tidak mandiri dan tergantung. Jika sebagai pemantau, murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Jika sebagai manajer, maka murid akan menggerakkan diri, mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Nah, kita bisa memilih posisi itu nanti. Nah, Bapak Ibu, mungkin kita tidak bisa untuk langsung serta-merta ke posisi manajer, tapi paling tidak kita bisa bergerak di antara pemantau dan manajer, ya kan Bu? Iya. Mari kita berusaha pelan-pelan. Nah, yang terakhir ini adalah penyelesaian masalah dengan segitiga restitusi. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melihat materi tentang segitiga restitusi, nah sekarang mari kita saksikan bersama-sama dulu implementasi ataupun praktek pelaksanaan segitiga restitusi yang sudah saya lakukan di sekolah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nur Erianti Esmelun, guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Kota. Di sini saya mengerjakan tugas demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif, yakni penerapan segitiga restitusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami murid.
Nah, demikian tadi video implementasi praktik segitiga restitusi. Selanjutnya, mari bersama-sama kita buka di materi kita. Bapak Ibu, mari kita coba ketika menjumpai murid-murid melakukan kesalahan, mari kita coba mempraktekkan segitiga restitusi. Ada di situ bentuknya, yang pertama menstabilkan identitas. Ada pernyataan yang mendukungnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kemudian ada yang namanya validasi tindakan yang kedua. Di validasi tindakan bisa kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Disinilah tadi 5 kebutuhan dasar yang mendasari anak-anak murid kita untuk melakukan kesalahan. Apakah dia mau merasa dicintai, atau mau merasa senang, bebas, atau untuk bertahan hidup. Dan juga yang satu lagi apa Bu Ika? Kesenangan, kebebasan, dicintai, dan diterima, bertahan hidup. Ya. Nah, selanjutnya sisi yang satu lagi dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Boleh dipakai nilai-nilai apa saja yang telah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, di sini guru berkata, menstabilkan identitas. Guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Di validasi tindakan, kita bisa berkata, kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, ya kan? Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Yang selanjutnya, apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap lain yang baru. Apakah kamu bisa melakukan yang lebih baik lagi besok? Di sini menanyakan keyakinan yang ketiga. Apa nilai yang kita percaya? Ini sudah tadi ya. Apa nilai universal yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Jadi mengajarkan mereka untuk berpikir. Mereka yang mencari jawaban.
kita membimbingnya dengan pertanyaan. Nah, apa yang kamu rasakan ketika kamu lakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Di sini, apakah kamu ingin ada intervensi 30 detik ketika kita melakukan segitiga restitusi? Apa yang ini? Nah, Bapak Ibu, ini sudah tiba pada refleksi. Tadi sudah secepat kilat kita melalui materinya. Sekarang kita mari berefleksi terhadap diri sendiri. Kita tanyakan terhadap diri kita sendiri, hal baru apa yang mengubah paradigma Bapak Ibu dan yang Bapak Ibu dapatkan. Boleh dituliskan di kertas lembar, tidak usah pakai nama. Dan yang kedua, atau langsung mau diucapkan langsung boleh, biar cepat. Langsung. Perwakilan nanti yang kedua boleh. Silakan mulai dari Bu Ika. Hal baru apa yang mengubah paradigma Bu Ika dan yang Bu Ika dapatkan setelah mengikuti sesi ini? Silakan. Baiklah, saya akan menyampaikan refleksi saya setelah mengikuti diskusi pada hari ini. Yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan. Jadi sebenarnya bukan hal baru, sebenarnya restitusi itu kan sudah pernah dipelajari di PMM, tapi karena belajar di PMM itu hanya melihat modul, tidak dijelaskan secara rinci. Jadi hal baru yang saya dapatkan itu bahwasanya bagaimana cara kita menghadapi murid yang berbuat kesalahan. Di mana ternyata langkah-langkah yang pertama itu bukannya menyalahkan, tapi memang ada urutannya, yaitu yang saya pahami itu kenapa kamu melakukan itu, bagaimana perasaan kamu kalau kamu di posisi itu, dan terus selanjutnya yang ketiga itu seperti halnya kita pernah mengalami itu, jadi oh ya sudah nak, ibu juga pernah seperti itu, tapi sebaiknya gitu. Nah itu hal baru yang saya dapatkan nantinya yang akan insya Allah diaplikasikan ketika menghadapi murid yang punya kesalahan. Untuk refleksi yang ketiga, peran Among seperti apa yang telah saya lakukan selama ini. Selama ini itu saya merasa peran Among saya itu yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai teman. Nah jadi yang saya rasakan karena di berbagai kesempatan, mungkin karena kontrol emosi saya masih kurang, di suatu kesempatan saya menjadi penghukum, di mana kadang memberikan hukuman yang memang tidak sesuai atau tidak tidak sesuai dengan mata pelajaran saya atau kegiatan yang akan saya lakukan. Yang kedua sebagai teman, seperti yang sudah dipaparkan Nur tadi, saya merasakan akibatnya di mana siswa-siswi saya menjadi ketergantungan dan manja seperti itu. Nah selanjutnya yang keempat, setelah ini saya akan menjadi Among seperti apa? Sesuai pemaparan tadi, saya tergugah untuk berusaha menjadi Among sebagai manajer. Ya. Meskipun tingkatannya itu sangat tinggi, tapi saya yakin suatu saat jika konsisten melakukannya, insya Allah akan bisa menjadi Among yang berperan sebagai manajer. Mohon doanya. Terima kasih, Mem. Baik, semoga apa yang dicita-citakan Bu Ika bisa terwujud, yakni menjadi Among sebagai manajer, sehingga bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Tidak hanya Bu Ika, tapi Bapak Ibu semuanya. Mari kita bersama-sama menjadi Among yang terbaik untuk peserta didik kita, sehingga nantinya akan muncul karakter yang baik dari dalam diri mereka. Selanjutnya Bu Nisa. Baik, saya akan mencoba menjawab refleksi yang kedua. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Nah, yang saya mengerti setelah mengikuti sesi ini, yaitu yang pertama,
saya mengerti ternyata disiplin itu membutuhkan motivasi intrinsik dari diri peserta didik itu. Kemudian yang kedua, saya mengerti bahwa saya ternyata harus memberikan motivasi yang lebih untuk memunculkan motivasi intrinsik dari peserta didik itu sendiri. Terima kasih, Mem. Itu perasaan dari saya. Terima kasih Bu Nisa yang sudah memaparkan perasaannya setelah mengikuti sesi ini. Harapannya, mari kita sama-sama memunculkan motivasi intrinsik murid sehingga mereka ke depannya bisa lebih mandiri dan menjadi pribadi yang lebih baik tentunya. Selanjutnya, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik? Silahkan baikin. Atau Pak Sepin boleh nanti menambahkan Pak Joko dan Ibu boleh. Ya, aku udah fokus. Gila. Udah aku udah gila. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Tentunya perasaan yang muncul dalam diri ini di saat melihat, memperhatikan Mem Nur menjelaskan tentang materi yang disampaikan, itu pastinya senang. Karena saya mendapatkan ilmu baru tentunya, atau menambah pengetahuan yang sudah ada ditambah dengan penjelasan yang Mem berikan, jadinya menambah pengetahuan kami semua. Dan tentang makna disiplin, tadi sudah dijelaskan oleh Mem Nur sangat jelas bahwa disiplin itu bukan hanya sekedar disiplin menaati peraturan sekolah seperti memasukkan baju, memakai sepatu, dan tata tertib lainnya, tetapi makna disiplin itu luas. Dan juga tentang motivasi intrinsik, yakni motivasi itu tentunya positif bagi diri kita, karena juga setiap hari kita harus memotivasi diri kita terus untuk, kalau kita sebagai guru semangat dalam bekerja, jadi kita harus memotivasi diri kita, di dalam diri kita bagaimana caranya supaya kita semangat dalam bekerja dan semangat dalam menjalankan aktivitas-aktivitas. Dan tentunya motivasi intrinsik ini yaitu motivasi dalam diri kita sendiri, yaitu bagaimana cara menciptakan motivasi di dalam diri kita. Mengenai tentang dihukum oleh penghargaan, jadi jujur saja dalam kegiatan pembelajaran tentunya pasti ada yang guru memberikan sebuah penghargaan seperti reward, kasih hadiah, dan lain sebagainya. Ternyata ada dampak di balik itu dalam memberikan penghargaan itu, yaitu seperti menurunkan kualitas, kreativitas, dan mengurangi motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi di sini saya menyadari dengan adanya materi ini berarti penghargaan itu bukan selamanya positif. Jadi penghargaan ini bisa juga negatif terhadap anak yang kita berikan penghargaan, yaitu salah satunya menurunkan kualitas dalam dirinya, dan yang kedua mematikan kreativitas. Jadi dengan kita memberikan penghargaan terhadap anak, itu memberikan dampak buruk terhadap anak yang kita berikan penghargaan, dan juga mengurangi motivasi intrinsik. Jadi adanya pengurangan motivasi dalam dirinya karena kita sudah memberikan terus-terusan penghargaan dalam dirinya. Dan juga kan kalau diberikan penghargaan, nanti anak menjadi kepedean atau sombong, yang akan muncul dalam dirinya itu. Nah, jadi sebaiknya kita sebagai guru itu dalam memberikan sebuah apresiasi terhadap murid itu juga kita harus berpikir, oh ini apa dampaknya. Kalau kita memberikan penghargaan, apa dampaknya. Kalau kita memberikan hukuman, apa dampaknya. Jadi sebaiknya sepertinya saya kedepannya itu akan berpikir lagi dampak yang terjadi
dari sebuah hukuman, baik itu penghargaan dan hukuman yang lainnya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ekin atas refleksinya. Kembali diulas sedikit terkait penghargaan. Ternyata penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik ketika mereka bertujuan mencapai sesuatu itu untuk mendapatkan penghargaan tersebut, bukan melakukan sesuatu karena memang menghargai diri mereka sendiri, begitu ya Bu Ekin ya. Ya, mudah-mudahan kita lebih bijak ketika memberikan penghargaan. Mari kita pikirkan. Yang selanjutnya kan ada yang merusak hubungan. Tentunya antara murid yang satu dengan yang lain nanti akan terjadi kecemburuan atau bahkan mereka menghalalkan segala cara untuk memperoleh penghargaan itu. Nah, Bapak Ibu, terima kasih untuk refleksinya bersama-sama hari ini. Nah, kita sudah tiba di slide terakhir Bapak Ibu. Terima kasih saya ucapkan karena Bapak Ibu sudah bersedia menghadiri sesi ini sampai akhir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan membawa manfaat untuk kita semua, dan saya mohon maaf jika dalam penyampaian saya masih banyak kesalahan. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada calon guru penggerak yang sudah panjang lebar memberi pencerahan bagi kita semua. Mudah-mudahan nantinya khususnya diri kita sendiri ke depan terhadap siswa maupun teman sejawat nantinya bisa menjadi tauladan tentang penggerak budaya positif di sekolah ini. Akhirnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.